Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Sebelum kita ke materi, mari kita saksikan video kisah dari sahabat Rasul yang bernama Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais dan ibunya. Dari hadis Rasulullah di atas menunjukkan bahwa beliau memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan, sampai-sampai doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lantas apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Ya, hal itu disebabkan karena Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah saat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Berikut ceritanya. Dahulu, Uwais hanya memiliki ibu yang sudah tua. Apapun permintaan dan keinginan sang ibu selalu ia turuti. Hanya satu permintaan ibunya yang kala itu sulit sekali ia turuti, yakni pergi haji. Zaman dulu jika kita harus pergi ke Mekah, maka harus melewati gurun pasir yang tandus, panas, dan membutuhkan kendaraan serta bekal yang banyak untuk menuju Mekah. Maka dari itu, Uwais sangat kebingungan. Di sisi lain, ia adalah orang yang sangat miskin dan tidak mempunyai perbekalan serta kendaraan untuk menghajikan ibunya. Namun dia tetap ingin menuruti permintaan ibunya. Uwais terus berpikir dan mencari cara agar bisa menuruti permintaan ibunya tersebut. Akhirnya ia menemukan cara yang sangat nekat. Uwais membeli seekor lembu dan membuat kandang di bukit. Setiap hari Uwais menggendong lembu tersebut dari bawah sampai ke bukit, sehingga banyak yang mengira Uwais sudah gila. Tapi tahukah Anda, untuk apa Uwais melakukan hal tersebut? Ternyata hal itu dilakukannya sebagai bentuk latihan agar kuat menggendong ibunya ke Mekah. Subhanallah. 8 bulan berlalu, lembu itu semakin gemuk dan otot Uwais pun semakin kuat. Tibalah waktunya musim haji. Uwais mendatangi ibunya dan menyanggupi permintaannya. Namun ibunya benar-benar tidak mengira kalau Uwais akan menggendongnya sampai ke Mekah. Baginya ini cara yang sangat nekat. Akhirnya Uwais menggendong ibunya yang sudah lumpuh tersebut dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Subhanallah, perjalanan yang sulit ia tempuh demi baktinya kepada sang ibu. Uwais berjalan dengan tegap dan kuat sampai ke Mekah. Bahkan ketika tawaf pun, Uwais tetap menggendong ibunya. Sang ibu sangat terharu dan menangis karena telah melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais dengan tulus dan ikhlas. Allah memberi karunia-Nya kepada Uwais, kesembuhan pada penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih pada tengkuknya, atau ada yang mengatakan pada telapak tangan. Hal itu sebagai tanda agar Uwais mudah dikenali sesuai sabda Nabi kepada Umar dan Ali, bahwa kelak mereka akan bertemu dengan pemuda yang mempunyai tanda bulat putih pada telapak tangannya, yaitu Uwais Al-Qarni. Itulah sepenggal kisah Uwais Al-Qarni dan ibunya. Selanjutnya, bagaimana kisah pertemuan Uwais dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kisah mengharukan Uwais dan Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun berlalu, apabila telah datang kepada Umar sekelompok dari Yaman, beliau selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Umar pun berjalan mendatangi Uwais dan bertanya, "Apakah engkau Uwais bin Amir?" Dia menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Dari Bani Murad kemudian Bani Koron?" Uwais menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah terkena penyakit belang, lalu Allah menyembuhkannya kecuali yang tersisa hanya sebesar dirham?" Uwais menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki ibu?" Uwais menjawab, "Iya." Umar bin Khattab pun berkata,
aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada Uwais bin Amir bersama utusan yang datang dari Yaman, dari Bani Murad. Dia memiliki penyakit belang, lalu Allah menyembuhkannya, kecuali yang tersisa hanya sebesar dirham. Dia memiliki seorang ibu yang sangat dia taati, dan dia perlakukan dengan baik. Apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka dia akan melaksanakannya dengan benar. Jika engkau mampu untuk meminta kepadanya agar dia memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah. Dari hadis Nabi di atas, maka Umar memohon agar Uwais mau mendoakan ampunan untuknya. Umar berkata, mohonkanlah ampunan untukku wahai Uwais. Uwais menjawab, apakah pantas orang sepertiku memohonkan ampunan untuk orang sepertimu wahai Amirul Mukminin? Namun Umar terus mengulangi permohonannya. Maka Uwais pun memohonkan ampunan untuknya seraya berdoa, ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab kembali bertanya, kemana engkau akan pergi? Uwais menjawab, aku akan pergi ke Kufah. Umar berkata, bolehkah aku menuliskan surat untukmu kepada penguasa di sana? Uwais menjawab, aku lebih senang jika berada di antara orang-orang awam yang tidak terkenal di sana. Lalu Umar melanjutkan perkataannya kepada Uwais, siapakah orang yang engkau tinggalkan di Yaman? Uwais menjawab, aku meninggalkan ibuku. Kemudian Umar terus mendesak lagi untuk memohon ampunan baginya. Umar pun berkata kepada Uwais, sejak hari ini engkau adalah saudaraku, maka janganlah engkau meninggalkan aku. Pada saat itu, Uwais melepaskan diri dari tangan Umar dan pergi ke Kufah untuk mencari rizki serta mendekatkan diri kepada majelis para ulama dan orang-orang zuhud di negeri Irak. Ketika Uwais hendak meninggalkan Umar bin Khattab untuk pergi ke Kufah, Umar bin Khattab berkata kepadanya, tetaplah di tempatmu, semoga Allah merahmatimu, sampai aku masuk ke Mekah, lalu memberimu tunjangan hidup dari harta pemberian pribadiku dan beberapa helai pakaian dari pakaian milikku. Kemudian Umar meyakinkan lagi seraya berkata, tunggulah di sini wahai Uwais, tempat ini tempat perjanjian antara aku dan engkau. Maka Uwais berkata, wahai Amirul Mukminin, tidak ada tempat perjanjian antara aku dan engkau. Aku tidak yakin engkau akan mengenali aku lagi setelah hari ini. Apa yang aku dapat lakukan dengan tunjangan itu wahai Amirul Mukminin, dan apa yang dapat aku lakukan dengan pakaian itu? Bukankah engkau melihat saat ini aku mengenakan pakaian dari mantel kain wol? Pada saat engkau bertemu aku lagi, bisa jadi aku telah merobeknya. Bukankah engkau melihat kedua sandalku ini ditambal? Pada saat engkau bertemu aku lagi, bisa jadi keduanya telah usang. Wahai Amirul Mukminin, di antara aku dan engkau ada rintangan yang menghalangi dan tidak dapat dilampaui kecuali orang yang kurus dan memiliki sedikit harta. Maka jadikanlah aku orang yang sedikit hartanya. Semoga Allah merahmatimu wahai Amirul Mukminin. Engkau dan aku akan berpisah di tempat ini. Lalu Umar pun pergi ke Mekah seraya mengucapkan salam perpisahan kepada Uwais yang berlalu pergi sambil menggiring untanya. Lalu dia memberikan unta itu kepada pemiliknya. Dia meninggalkan pengembalaan dan setelah itu dia hanya menghadapkan dirinya untuk beribadah. Nah, begitulah kisah Uwais Al-Qarni bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wafatnya Uwais Al-Qarni pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang merupakan masa di mana penaklukan Islam sedang berlangsung begitu dahsyat. Kaum muslimin pergi untuk memerangi negeri Azerbaijan dan mencoba untuk menaklukkannya. Maka jatuhlah panji-panji kemusyrikan dan berjayalah panji-panji Islam di semua tempat. Abdullah bin Salamah, salah seorang pahlawan pada pertempuran Azerbaijan. Dia bercerita tentang wafatnya Uwais Al-Qarni. Kami memerangi Azerbaijan pada masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab. Dan pada saat itu Uwais Al-Qarni ada bersama kami. Setelah kami kembali dari pertempuran, kami merasakan bahwa dia sakit. Maka kami pun membawanya dan mengobatinya semampu kami. Namun dia tidak dapat bertahan dan meninggal dunia. Lalu kami pun berhenti, dan ternyata di sana ada sebuah kuburan yang telah digali. Air yang mengalir terus-menerus, kain kafan dan balsam. Maka kami pun memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya.
Lalu sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, seandainya kita kembali lagi ke tempat itu, maka kita pasti mengenali kuburannya. Kemudian kami kembali lagi ke sana, namun kami tidak menemukan kuburan atau bekas apapun. Berita meninggalnya tabi'in Uwais Al-Qarni telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa Uwais Al-Qarni sebenarnya. Selama ini tidak ada yang mengetahuinya, sehingga banyak penduduk Yaman yang tidak tahu keutamaannya. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena permintaan Uwais kepada Umar agar merahasiakan tentangnya. Dan setelah meninggal, para penduduk Yaman baru mendengar sabda Nabi mengenai Uwais yang terkenal di langit dan tidak di bumi. Subhanallah, kisah Uwais Al-Qarni sangat patut dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ia memiliki amalan yang sangat mulia, berbakti pada ibunya, sehingga banyak orang yang meminta doa kebaikan melalui perantaranya. Apabila Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa doa Uwais akan terkabul. Nah, baik anak-anak, demikian kisah dari sahabat Rasul yang bernama Uwais Al-Qarni yang menjadi sosok teladan berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, makna orang tua. Orang tua ada dua dimensi, secara baik secara biologis ataupun non-biologis. Orang tua secara biologis, orang tua yang menyebabkan kalian lahir di dunia, ya, yaitu orang tua yang ada di rumah kalian, ayah dan ibu kandung kalian, orang tua biologis. Orang tua non-biologis adalah siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Jadi non-biologis ini seperti ustadz-ustadz, seperti guru-guru yang mengajari kalian di sekolah, di asrama, ketika dari kecil dan dimanapun berada ya. Jadi orang tua itu ada dua, baik secara biologis ataupun non biologis. Kewajiban berbakti kepada orang tua sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak kalian. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang perlu kita ingat, jangan pernah sekali-kali berkata kepada orang tua kalian perkataan ya, sebagaimana di dalam ayat ini, fala taqul lahuma uffin. Uffin itu adalah Misalkan orang tua memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, untuk bersih-bersih, untuk pergi belanja sesuatu, ataupun disuruh untuk menemani adik, suruh belajar, jangan sekali-kali berkata ibu, aduh ibu. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Itu menyebabkan ya ridho ya dari orang tua ya, yang akan berkurang. Kemudian siapa yang paling berhak ditaati di dunia ini ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah
man ahaqqun nas bihusni sahabati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, seseorang pria datang kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik?" Qala ummuka. Beliau menjawab, ibumu. Qala tsumma man. Beliau menjawab, ibumu. Qala tsumma man, ya, berkata lagi. Kemudian Rasul menjawab, ibumu, ya. Qala tsumma man. Qala tsumma abuka. Kemudian terus siapa lagi? Tanyanya. Beliau menjawab, ayahmu. Jadi dari hadis ini sahabat bertanya, siapa yang paling harus saya lakukan kebaikan kepadanya? Rasul menjawab, ibumu, sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Umuka, umuka, umuka. Baru kemudian ayahmu. Jadi ibu memiliki posisi yang sangat diutamakan, yang sangat mulia ya untuk kita berbakti kepadanya, ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Karena surga itu berada di bawah kaki ibu. Kita ingat ya kisah dari Malin Kundang, ya, yang durhaka kepada ibunya, yang tidak lagi menganggap ibunya dikala Malin sudah sukses gitu ya. Kemudian apa yang Allah perbuat kepadanya? Ya, dia dikutuk menjadi batu. Ya. Dan orang yang berkata kepada kedua ibu bapaknya, cis itu adalah cis, ya, seperti membuang ludah gitu ya, seperti jijik gitu. Apakah keduanya memberitakan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu belaka. Quran surat Al-Ahqaf ayat 17. Batasan berbakti. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, ya. Kecuali orang tua yang mengajak untuk tidak berbakti, ya, tidak menyembah kepada Allah, ya, maka kita tidak mengapa tidak mentaatinya, ya. Jadi selagi orang tua mengajak kita untuk sholat, untuk berdoa kepada Allah, untuk ngaji, tilawah, ya, maka kita harus terus berbakti kepadanya. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud, aku bertanya tentang amalan yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi menjawab, sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Mendapat keridhaan Allah. Ridallahu fi ridal walidaini wasakhatahu fi sakhotihima. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Panjang umur. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah dia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu surga terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain, yakni berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, akan terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada orang tuanya, tertutuplah pintu itu baginya. Keturunan yang sama berbakti. Sabda Nabi SAW,
dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian, agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkannya, baik ia salah atau benar. Penghapus dosa. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Saya tidak melakukan suatu dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni?" Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kedua ibu bapakmu masih hidup?" Lelaki itu dengan sedih menjawab, "Keduanya telah meninggal dunia." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah kau punya khalah atau saudara ibu?" "Iya, punya," jawab lelaki itu. Maka Rasulullah kembali bersabda, baktikanlah dirimu kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Saat orang tua masih hidup, mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya, ya. Ketika mau berangkat sekolah, datang dari suatu tempat, atau mau bepergian, ucapkanlah salam kepada orang tua jika ingin meninggalkan atau menemuinya. Cium tangannya. Kemudian mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Ketika ia berbicara, dengarkanlah. Ketika ia menasehati, maka dengarkan dan lakukan. Tidak memotong pembicaraannya karena itu akan menyakiti keduanya. Berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah, baik untuk sekolah ataupun keperluan lainnya, ya. Mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari bepergian, serta membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban orang tua. Berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan serta mendoakan keduanya. Menyambung silaturahim meskipun hanya melalui telepon karena ketika jarak sangat jauh. Memberikan sebagian rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkan. Selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi suatu permasalahan. Ketika orang tua telah tiada. Ketika orang tua kita telah tiada, maka tugas kita melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak orang lain yang ditinggalkannya. Hutang-hutang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang kedua, menyambung silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Saudara-saudara, bibi, paman yang menjadi saudara-saudara orang tua kita sambung silaturahmi padanya. Kemudian melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta beramal solih yang diniatkan untuk mereka seperti berkurban, infak, sedekah serta haji dan umrah. Adab kepada guru saat kita menimba ilmu di sekolah, di asrama, ada orang tua yang harus kita perlakukan baik juga terhadapnya, ya, yakni guru-guru kita. Kita harus memahami makna dari kedudukan guru. Hendaklah kalian merendahkan diri di depan guru-guru kalian. Tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapat izin dari guru. Hendaklah memandang guru dengan penuh rasa hormat, dengan meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai perkataan sebelum meminta izin kepada guru. Patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Mengucapkan salam dan mencium tangannya jika bertemu. Mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya dengan penuh hormat. Jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya. Mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain.
tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik, akhlak, tinggi ilmu, dan keahlian, berwibawa, santun, dan penyayang. Murid juga harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. Bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruknya, hendaknya berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar, turut mendoakan keselamatan guru, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. Sopan ketika berhadapan dengan guru, misalnya duduk dengan tawadhu, tenang, diam, posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru, menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataan. Tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan yang jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita dengarkan nasib cinta kasih bunda dari Gontor ya, dari Gontor Voice. Kita dengarkan bersama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridor rabbi fi ridol walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi, rawahu at-Tirmidzi. Buka catatan lamaku, ku temukan hal yang tak kusangka. Curahan hati dari sang bunda, harapan dan untayan doa. Tetes air mata di pipiku,
Baik anak-anak sekalian, demikian materi kita terkait hormat kepada orang tua dan guru. Jangan lupa untuk mengisi absensi, nama, serta kehadiran pada kolom komentar. Serta apa sih yang kira-kira yang amalan berbakti kepada orang tua yang biasa kalian lakukan saat di rumah di masa pandemi ini. Silahkan kalian jawab pada kolom komentar masing-masing. Demikian Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.